selaku Ketua Umum UKM Inkubator, yang kami hormati Sri Intan Rizkyani selaku Ketua Panitia, dan seluruh teman-teman yang kami banggakan. Selamat datang dalam kegiatan Business Study Visit dengan tema Innovation, Motivation, Successful Strategy for Planning Business in the Pandemic Era, Minggu 20 Juni 2021. Hidup inkubator! Hidup! Hidup inkubator! Hidup! Hidup inkubator! Hidup! Inkubator! Jaya! Om, udah hilang yang kemarin. Sekarang inkubator jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di masa pandemi ini Allah masih ridha sama kita. Ada apa? Ya, kesalahannya di mana ketika kita jatuh? Nah, selalu saya katakan ada dua jalan bumi dan jalan langit. Apa yang salah? Kita muhasabah diri. Ya. Apa karena kita kurang sedekah atau jangan zakat kita nggak bayar? Ya. Kita melupakan Allah. Ketika Allahu Akbar, kita masih banyak pembeli. Ya. Kita lupakan panggilannya. Ya. Kalau kita melupakan panggilannya, kita panggil Allah nggak datang juga. Atau jalan bumi yang Allah juga sudah ajarkan, sebagaimana katakan dalam ayat kursi. Ya. Ilmu itu punya Allah. Ya, kalau Allah tidak meridhoi apa yang saya sampaikan ini, maka tidak ada manfaat. Oh, mungkin marketingnya salah, segmennya salah, ya. Jadi harus dilihat dari dua hal, karena ini semua punya Allah. Ya, norma ini sumber proteinnya tinggi. Masalah pangan akan selesai dengan Allah. Ya, kalau satu korma punya satu anak sekolah, maka tidak ada orang Islam yang tidak pintar, tidak ada orang Islam yang miskin. Orang Islam akan berhasil kalau kita bekerja secara jamaah, sama seperti sholat berjamaah. Perkebunan ini terletak di Lembah Berbate di kawasan Blang Bintang, Aceh Besar, Aceh. Pak Mahdi menjadi global perkebunan kurma. Beliau mantan Kepala Bank Indonesia. Di Pekanbaru ini awalnya mulai berkebun pada tahun 2015 silam dengan membersihkan 20 hektar lahan mati milik pemerintah. Pak Mahdi juga merupakan alumni dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syakwa. Mahasiswa mahasiswi Fakultas Ekonomi Bisnis. Nama ini Fakultas, jelas Fakultas Ekonomi Bisnis. Berat ya? Berat. Jadi artinya nama itu harus mewakili apa yang ada dalam isinya. Jadi maka di sini bermula tempat ini secara ubah nama menjadi Bahbate. Ada yang pernah dengar Bahbate? Ada pernah search di Google Map Bahbate? Itu akan muncul di dua tempat, satu di sini, satu di Spanyol. Nah jadi pernah nyesat di Spanyol jadi di sini. Luasnya seluas kota Banda Aceh, 6.200 hektar. Kemudian dekat laut, dikelilingi oleh bukit, ada danau di tengahnya, kemudian tanahnya tanah tandus. Mirip nggak itu? Nah, kasih kenapa Banda selesai. Jadi artinya segala sesuatu itu nama itu harus mencerminkan apa gagasannya, apa cita-citanya. Ya, harus mencermin. Kalau nggak pas, rubah nama. Urusannya ada gagasan, kemudian ada narasi, ada tindakan. Perlu dilihat ya. Saya tanya kalian, ada nggak gagasan seorang calon wali kota misalnya? Apa selalu kampanyenya? Saya ingin membuat rakyat lebih sejahtera. Pernah nggak ada yang tanya bagaimana caranya? Narasinya seperti apa? Pernah ada yang diskusi kan? Atau si calonnya sendiri pernah mengekspor bagaimana narasinya? How to-nya seperti apa? Pernah? Kemudian ada tindakan yang dilakukan, ada aksinya? Ada. Tapi aksinya bukan diturunkan dari gagasan, apalagi dari narasinya. Karena gagasannya ada, kemudian narasinya nggak jelas.
Jadi kalau nanti cari apapun ya, apapun mau bisnis, mau usaha apapun, selalu mulai dari satu gagasan, kemudian buat dia sebagai satu narasi. Ya, dari narasi itu kita tahu bahwa gagasan ini baik atau tidak. Kemudian nanti baru ada aksi. Berapa persen tarif zakat harta? 0,25. 0,25 apa? Persen. 2,5%. Oh iya. Berapa persen zakat perdagangan? 2,5%. Ya kan? Oke. Sekarang pertanyaannya, berapa persen zakat pertanian? Berapa persen tarif pajak? Oh, banyak yang tahu kan? Jadi ini masalah kita nih, masalah kita. Kita nggak tahu apa yang yang menjadi landasan daripada gagasan-gagasan. Juta. Tarifnya cuma 2. Apa makna dari fakta-fakta itu? Bahwa pertanian memberikan zakat lebih tinggi dengan batas nisab yang rendah, dengan batas haul yang pendek. Apa maknanya? Bukankah ini kalau begitu zakat tarifnya tertinggi di sektor ini, bukankah ini Allah janjikan hasilnya berlimpah? Selama pandemi orang boleh menahan tidak beli apapun, tapi ada orang tidak makan? Bukankah itu blue ocean? Dan fakta-fakta empiris tadi, fakta statistik tadi menunjukkan bahwa ini blue ocean. Dari kata-kata filosofis, makna dan pemahaman adalah dia masuk kategori blue ocean. Karena ini kita tidak menganggap sebagai blue ocean dan kita menganggap ini adalah sesuatu yang tidak menarik. Ya. Itu coba lihat sekarang. Apa faktanya? Fakta lele. Mungkin boleh satu anak muda ambil Quran yang ada terjemahan Irak itu ada. Yang depan. Apa tadi fakta empiris kan? Ya. Ada pernah dengar ada lahan menganggur di Aceh? Ada? Lahan menganggur, lahan tidur? Banyak. Daerah ini saja tidak kurang dari 104.000 hektar lahan menganggur. Pernah dengar ada orang menganggur? Sering. Kalian tidak masuk situ ya, karena masih mahasiswa ya. Supaya nggak nganggur nanti lanjut S2 lagi. Oke, ada lahan menganggur, pegang ya. Nanti aku akan baca. Ada lahan menganggur, ada orang yang menganggur. Pernah dengar ada orang yang punya pengetahuan tentang pertanian? Pernah dengar bahwa pikiran mereka menganggur? Terakhir kapan baca buku? Ya? Minggu lalu. Seminggu lalu. Buku apa? Kuliah. Pajak. Buku tentang baca kata pengantarnya. Bukankah semua buku yang kalian baca, kata pengantarnya itu, walaupun buku hebat sekali, selalu di kata pengantarnya itu ditulis bahwa buku ini masih banyak kekurangan, masih banyak kelemahan, mohon masukan, mohon kritikan dari para. Ya, apa maknanya? Maknanya bahwa si penulis sendiri masih meragukan kebenaran terhadap sebagian isi bukunya. Betul? Tapi dia tahu nggak bagian mana yang dia ragu? Tahu. Pertanyaan saya, apakah kalau dia penulis sudah mengakui seperti itu, apakah semua buku itu pasti benar? Hah? Tidak. Layakkah buku itu menjadikan referensi utama dalam mengambil gagasan? Tidak. Adakah buku yang penulisnya langsung menyatakan bahwa buku ini tidak ada yang salah? Ada. Ada apa? Al-Quran. Membaca Al-Baqarah ayat 2. Apa yang harus kita gunakan untuk mengambil referensi? Buku yang penulisnya sendiri mengatakan jangankan salah, ragu pun tidak. Tadi ketemu gagasan besarnya adalah dan pertanian ini memberikan manfaat ekonomi sosial besar, memberikan zakat besar, dan kemiskinan itu hanya bisa diselesaikan dengan zakat. Tidak ada urusan lain.
Coba lihat fakta ini ya. Sekarang negara maju adalah semua negara pengekspor makanan. Negara miskin walaupun dia negara subur menjadi negara pengimpor makanan karena dia tidak memperhatikan makanan. Tapi ini pasti ketemu dalam jalur ilmu yang pasti benar dan pasti mendapatkan kemudahan-kemudahan yang tidak disangka-sangka. Pasti memberikan banyak manfaat bagi lingkungan. Ya. Rumah di sini juga seperti itu. Punya tandus, maka dari sini. Ya. Dari orang tidak yakin jadi yakin. Dan ini jadi sumber makanan. Banyak sekali kemanfaatan. Jadi ini saja mungkin yang saya nggak pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan bisa langsung ditanyakan kepada Di seumuran kami ini, umur 20-an lah tepatnya, apa yang Bapak lakukan dan Bapak pikirkan pada Bapak umur 20 tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin jadi hidupkan Konstantin, memimpin 350.000 pasukan, itulah kualitasnya. Saya belum bisa seperti itu. Kamu masih bisa setahun lagi, saya nggak bisa mundur lagi. Jadi, jangan lihat ke umur. Jangan lihat ke umur. Lihat kepada amal soleh apa yang bisa kita lakukan yang bisa membuat orang lain menjadi terinspirasi yang kita lakukan. Makanya jangan lakukan sesuatu yang tidak membawa kebaikan pada manusia lain. Jadi makanya cari inspirasi deh, inspirasi Al-Quran tadi itu pasti supaya dasar. Cari inspirasi dari Rasulullah, dari sahabat-sahabatnya. Apa inspirasi? Jadi jangan terbatas pada umur. Dari sekarang adalah lakukan sesuatu, cari gagasan, cari inspirasi yang kalau diukur bahwa gagasan dan inspirasi atau karya kita itu memberikan manfaat bagi banyak orang dan menginspirasi orang banyak untuk berbuat. Minimal tadi bagaimana membuat tidak ada tanah yang menganggur, tidak ada orang kelaparan, orang menganggur, idle money dan seterusnya. Paling nggak kita mesti berusaha. Paling nggak kita ada upaya kita memudahkan orang berbuat, memudahkan orang makan, memudahkan orang naik selamat. Kira begitu. Ingin bertanya mengenai ocean dulu sama red ocean. Jadi kan kalau misalnya ini yang sesuai yang saya pahami, red ocean itu walaupun bersaing, tapi pasar yang didapat itu pasti walaupun bersaing dengan saingan-saingannya pasarnya pasti. Tapi blue ocean itu bagaimana menurut Bapak? Apakah persaingan tanpa persaingan, apakah target marketnya pasti atau pasarnya pasti? Sekian. Artinya gini, maaf ya, kita sering sekali ingin tahu sesuatu tapi bukan untuk diamalkan. Sering kan? Kita jangan, umur kita pendek, energi kita terbatas. Mencari sesuatu yang itu menjadi yang memang ingin kita lakukan. Coba simak ya. Allah sebut wal as. Innal insana lafi khusr. Manusia itu dalam rugi. Kecuali amalnya harus ada ilmu. Jadi jangan beramal sesuatu tanpa ilmu. Tapi jangan mencari ilmu hanya untuk membanggakan ini. Ilmu itu tidak amat, kecuali ilmu wajib kan. Ilmu wajib, ilmu syar'i, fikih, ibadah itu wajib. Itu nggak ada orang-orang. Tapi ingin tahu pada datang sekolah mahasiswa, ingin tahu tentang bisnis pertanian. Saya tanya, siapa yang mau jadi perusahaan tani? Nggak ada. Terus untuk apa kalian? Ya kan ada gunanya, saya capek, dia capek. Ada gunanya. Carilah ilmu yang memang itu jadi amal. Tadi kalau Bapak bilang Bapak menjalankan bisnis ini dari minus. Bagaimana cara Bapak mengubah minus itu menjadi usaha yang sukses? Dan Bapak masih punya hubungan. Konsisten. Jangan berpindah begitu ketemu gagasan, jangan pindah. Pernah pelihara ayam? Dulu ada. Pernah lihat ayam menyerang? Coba perhatikan ayam menyerang. Sampai kapan dia menyerang? Sampai dia menetas, sampai nature kan? Kapan kita boleh berhenti di sini? Sampai dia nature, sampai dia menetas. Kalau ada telur ayam dieram, ramnya 2 jam, besok 3 jam,
inflasi bunga dengan atas nggak? Malah lebih berbahaya, jadi pemanah hukum lebih enak. Narasikan dulu, setelah narasinya komplit, baru kemudian menjadi kalau narasi belum komplit jangan. Nanti digoda sama orang dikit, langsung pindah. Dari kena kami langsung kena wayang. Dibilang kena wayang itu mahal, wayang mahal, kami murah. Oh ya pindah, dua kami mahal. Dalam berwirausaha kita harus konsisten dalam berwirausaha, jangan sekali maju nanti mundur lagi. Harus ada semangat dari diri kita sendiri, jangan terkecoh oleh orang lain. Mungkin kita bisa simpulkan dari pemahaman kita sendiri. Sampai sini mungkin acara kita pada hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Iskandar Syahmajid dan Bapak Abdul Muhammad karena Bapak berikan materi yang insya Allah banyak manfaatnya untuk kita semua yang hadir.